Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa nurina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati sesepuh majelis, ketua majelis pengurus dan yang jemaah yang lainnya, puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya yang senantiasa selalu dicurahkannya kepada kita bersama. Mudah-mudahan dengan nikmat yang kita syukuri akan menghantarkan kita, mengakhirkan, mendatangkan nikmat-nikmat yang lebih baik lagi. Salam dan salawat kita sampaikan atas junjungan kita, cahaya kita, teladan kita, baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW, pada para keluarganya, pada para sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa selalu mengikuti apa yang diajarkan beliau, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat-sahabat semuanya, malam hari ini malam Jumat pas Kliwon, kita biasa ngadain acara khusus atau mengutamakan acara di malam Jumat Kliwon. Kenapa? Karena kita ingin mencoba memadukan atau mengakomodir semua pelajaran-pelajaran yang baik yang tentu datangnya dari Allah dan Rasulnya, dan kemudian dari orang-orang tua kita atau leluhur kita. Karena apa yang ditinggalkan dari leluhur kita itu pasti juga banyak pelajaran-pelajaran yang baik. Jadi kenapa kita membuat sebuah acara yang lebih prioritas? Karena kita ingin membuat sebuah kesadaran untuk selalu menghubungkan apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya dan apa yang diajarkan oleh orang-orang tua kita atau para leluhur kita, yang tentu semuanya berpatokan pada apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Nah, malam hari ini kita berkumpul bersama-sama. Tadi kita sudah berzikir, berdoa, bil khusus kita di tempat daripada saudara kita, ya, daripada Abah Arif, sekaligus mendoakan beliau, keluarga beliau, ya, yang berada di tempat tinggal beliau, diberikan oleh Allah, dicurahkan oleh Allah kebaikan dan dijauhkan dari keburukan. Amin ya Rabbal alamin. Nah, adapun dalam kesempatan ini sebagai sebuah renungan bersama buat kita, ingin mengingatkan kembali pelajaran-pelajaran yang terdahulu yang sering saya sampaikan dalam bentuk penyampaian di media sosial, YouTube ya. Bahwasanya leluhur-leluhur kita itu banyak meninggalkan pelajaran-pelajaran yang besar, pelajaran-pelajaran yang ilmu yang tinggi, yang berkhusus ya, yang diajarkan dari sesepuhnya guru besar tasawuf dari kalangan para ulama, yaitu Tuan Guru Sunan Bonang rahimahullah, yang dia banyak mengajarkan pelajaran-pelajaran yang bersifat pendalaman tentang yang berhubungan dengan tasawuf. Berhubungan dengan tasawuf berarti berhubungan dengan rahasia-rahasia diri, rahasia-rahasia alam yang akan bermuara kepada rahasia Sang Pencipta Allah Subhanahu. Awal daripada penyebaran Islam
peralihan dari kekuasaan daripada Majapahit yang beragamakan Hindu yang beralih kepada kekuasaan Islam yang ketika itu berdirinya Kesultanan Demak. Sehingga dalam surat Ujil itu menggambarkan bagaimana jalan yang harus kita tempuh untuk bisa menemukan rahasia kajian-kajian tentang diri dan sang penciptanya. Yang itu adalah merupakan ilmu hakiki, ilmu yang sejati, ilmu yang harus dimiliki oleh setiap hamba yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, hamba yang ingin menjadi manusia yang sempurna. Di sana bisa kita dapati bagaimana sosok seorang ujil yang ingin mengetahui hakikat dari sebuah kebenaran yang masih remang, yang masih buram buat beliau. Sudah banyak kajian-kajian Islam dari akidah, syariat, dan akhlak yang beliau pelajari bersama Tuan Guru Sunan Bonang, tetapi dia masih merasakan masih ada sesuatu pelajaran yang sangat esensial yang beliau butuhkan, hingga akhirnya dia bermohon untuk diberikan kajian yang seperti itu. Dan memang kajian seperti itu bukanlah kajian yang untuk disampaikan secara terbuka, tetapi hanya bisa disampaikan khusus kepada mereka-mereka yang sudah dipilih oleh Allah untuk tertarik mengkaji tentang hal tersebut. Dari sanalah kita bisa dapati bagaimana langkah-langkah yang harus ditempuh oleh seorang pencari kebenaran. Kemudian Rasul Ujil berlanjut, karena inti mencari kebenaran itu bersumber ada pada diri sendiri. Jadi kita harus melakukan sebuah pola, sebuah metode untuk bisa menemukan rahasia pengetahuan yang sejati itu yang ternyata bersumber berada di dalam diri masing-masing kita. Ini setiap masing-masing manusia yang diciptakan oleh Allah, di dalamnya tersimpan rahasia ilmu yang hakiki, ilmu yang sejati. Yang itu merupakan juga inti daripada apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Rasulnya, yang tentu tidak disampaikan Rasulullah secara tabligh, tapi hanya disampaikan khusus di kalangan sahabat-sahabat dekat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pelajaran seperti ini nggak mungkin kita dapati di dalam acara yang sifatnya tabligh umum, tidak mungkin. Kita harus melakukan sebuah pola pendekatan khusus kepada sang guru. Bagaimana juga para sahabat-sahabat seperti Murad bin Jabal, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, sampai kepada Huzaifah bin Yaman. Mereka sahabat-sahabat yang mendapati rahasia-rahasia pelajaran yang bersifat hakiki. Seperti Huzaifah bin Yaman, dia mendapatkan pelajaran tentang rahasia keburukan. Jadi semua hal yang berhubungan dengan keburukan, zulumat, rahasianya dibuka oleh Rasulullah SAW, diberitahukan kepada sahabat Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Tahu sehingga setiap sahabat yang ingin mengetahui hal-hal yang buruk, yang tersembunyi, yang tertutup, yang terselubung, itu merujuk kepada sahabat Huzaifah bin Yaman. Ini satu contoh bahwasanya Rasul pun mengajarkan pelajaran-pelajaran yang bersifat khusus, yang bersifat rahasia, yang tidak disampaikan secara umum kepada umat. Sehingga ketika pertama kali dia ingin belajar, ditanya, kenapa kau ingin belajar dan mengetahui tentang rahasia-rahasia keburukan wahai Huzaifah bin Yaman? Jawabannya simpel, karena aku tidak ingin terkena keburukan itu.
aku belajar, aku mengetahui, maka aku bisa menghindari, bisa mengantisipasi datangnya. Dengan para wali-wali, mereka banyak memiliki ilmu pengetahuan yang bersifat rahasia, yang bersifat khusus, tapi tidak mungkin disampaikan kepada umat. Dia hanya menyampaikan kepada khusus kepada muridnya yang salah satunya yang bernama Ujil. Nah, jalan untuk bisa mengetahui pelajaran-pelajaran yang seperti itu ternyata berbeda dengan jalan-jalan mempelajari pelajaran yang bersifat umum. Pelajaran yang seperti itu harus dilakukan dengan menyendiri, dengan menyepi, menghindari interaksi dengan manusia yang lain. Dia harus menyepi di sebuah tempat sebagaimana yang pernah dijalani oleh Rasulullah SAW di dalam Gua Hira. Barulah setelah menjalani suluk ujil, maka dilanjutkanlah dengan perjalanan suluk gentur. Jadi kelanjutan daripada suluk ujil dan suluk gentur, yaitu suluk yang mengajarkan orang untuk meraih kepada tingkat kesempurnaan. Kalau suluk ujil mengajarkan orang untuk bisa membuka rahasia diri, maka pada suluk gentur akan mengarahkan orang untuk bisa mencapai tingkat pengenalan kepada Sang Pencipta Allahu Azza wa Jalla. Nah, barulah dalam suluk gentur itu akan berlanjut kepada suluk latri, yang dimana di sana akan melahirkan yang namanya perjalanan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lengkap pelajaran tentang rahasia-rahasia sebuah hal yang ada ini dalam kehidupan, dan disempurnakanlah oleh murid terbaik daripada Sunan Bonang, yaitu Sunan Kalijaga, yang menghasilkan kumpulan dari semua suluk tersebut dalam satu suluk yang masyhur bernama Suluk Linglung. Jadi suluk Linglung adalah merupakan sebuah suluk yang menyempurnakan, merangkum dari semua pelajaran-pelajaran suluk yang diajarkan Sunan Bonang kepada murid-muridnya, yang disempurnakan oleh Sunan Kalijaga. Yang dari Sunan Kalijaga inilah yang akan melanjutkan berdirinya daripada Kesultanan Mataram di Solo. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya ini menjadi sebuah momentum buat kita banyak belajar tentang bagaimana rahasia-rahasia peninggalan daripada leluhur kita, yang dimana Sunan Kalijaga begitu kental mengajarkan kita tidak boleh melupakan, apalagi meninggalkan apa yang sudah diajarkan para leluhur kita, sampai dari hal yang terbesar hingga yang terkecil, seperti dalam masalah busana, pakaian, sampai dalam masalah kegiatan-kegiatan tertentu yang ada di dalamnya. Nah, yang kita pun juga ikut mencoba melihat, mengetahui apa yang ada ketika kita mencoba mengamalkan hal-hal yang seperti itu. Kalau itu hal yang buruk, kita tahu di mana bentuk buruknya. Kalau hal yang baik, kita pun juga pasti akan bisa merasakan kebaikan yang terkandung di dalamnya. Nah, dari semua suluk yang diajarkan, saya coba untuk merangkum. Ternyata inti dari semua suluk itu terbagi atas 3 langkah. Perhatikan baik-baik. Walaupun ini belum menjadi acuan untuk kita mengamalkan, tapi setidak-tidaknya menjadi sebuah wawasan buat kita mengetahui tentang dimensi, tentang wacana di dalam dunia kajian-kajian yang bersifat batiniah, rohaniah, dan spiritual. Apa itu 3 langkah yang harus dijalani? Langkah yang pertama,
yang harus ditempuh oleh seseorang yang ingin belajar kajian yang bersifat batin, spiritual, rohani. Jadi kunci yang pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan sebuah pembersihan diri. Pembersihan diri meliputi pembersihan fisik. Maka untuk melakukan pembersihan diri, seseorang harus bukan hanya banyak muhasabah diri, tapi juga harus banyak melakukan gerak di dalam diri. Ketika seseorang bergerak di dalam dirinya, maka disitulah akan ada proses gejolak di dalam fisik dan pikiran serta mentalnya. Nah, di dalam gerak fisik dan dalam gerak tersebut akan gejolak fisik, pikiran dan mentalnya. Disitulah akan terlihat bagaimana kondisi kita yang sebenarnya. Makanya Allah banyak mengingatkan kepada kita dengan perintah fantasiul fil ardh. Bergeraklah kamu, berjalanlah kamu di atas permukaan bumi ini. Perhatikan apa hasil aksi dan reaksinya, kesudahannya dari semua yang ada ini. Jadi di saat kita bergerak, beraktivitas, berjalan di atas permukaan bumi ini, itulah terjadi sebuah proses pembersihan diri secara fisik ataupun secara batin. Makanya setiap seseorang yang belajar tentang kajian-kajian yang bersifat batiniah, yang bersifat spiritual, dia banyak dibawa oleh sebuah proses gelombang perjalanan diri, perjalanan linglung, tidak menentu arah dan tujuan, tapi dia harus bergerak, tapi dia harus mencari, tapi dia tidak tahu mencari kemana. Jadi saat dia bergerak itulah dia akan mengalami sebuah proses di dalam dirinya. Sama kalau kita ambil ibarat seperti orang yang melaksanakan haji. Karena kisah latar belakang haji pun juga ada proses pencarian diri Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi dia bergerak dari Yerusalem sampailah menuju Makkah yang sekarang disebutnya Makkah. Bergerak dia. Nah, disitulah terjadi proses dalam gerak tersebut, di dalam jasmaniahnya, di dalam otaknya, dan di dalam hatinya. Dia akan mengetahui semua kualitas di dalam dirinya, baik kualitas jasmaniahnya. Kalau jasmaniahnya memiliki penyakit, dia akan tahu di sisi mana letak penyakitnya ketika dia bergerak. Ini salah satu hikmah yang saya dapati ketika saya berjalan. Oh, di sini makna yang terkandung ketika seseorang berjalan. Isra. Kenapa ketika Rasulullah mi'raj, Rasul harus Isra terlebih dahulu? Karena adalah proses pembersihan yang sedang dilakukan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum dia mi'raj ke Sidratul Muntaha. Jadi ketika kita bergerak itu kita akan tahu gejolak. Kalau ada penyakit di dalam diri kita, kita tahu secara jasmaniah dulu. Apakah penyakit itu di dalam perut kita, apakah di tulang kita, apa di kulit kita, apa di kepala kita. Ketika kita bergerak itu kita akan tahu. Itu baru jasmaniah. Jasmaniah wajib, karena seorang yang memiliki penyakit jasmaniah maka tidak bisa untuk belajar tentang rahasia batin ini. Walau seorangnya akan masuk kepada tingkat berikutnya di dalam pelajaran batiniah, dia akan mengalami kondisi fisik, dia mengalami kondisi melemah, bagaikan sakit, tetapi dia tidak sakit. Jadi perbedaan lemahnya, mulainya seorang yang sedang belajar, seorang yang sedang suluk, seorang yang sedang tirakat adalah proses
pelepasan dari sekat jasmaniahnya. Tingkat yang tinggi nggak di tempat pekerjaan lagi, harus khusus cari tempatnya. Sebagaimana para musafir, para ahli-ahli tasawuf di zaman dahulu. Imam Ghazali yang bergerak di tengah padang pasir. Syekh Abdul Qadir Jailani sama seperti itu. Begitu juga Sunan Bonang bergerak di tengah hutan. Begitu juga dengan Sunan Kalijaga sama. Dan mengeluarkan berbagai macam hal-hal yang menyimpan rahasia-rahasia di dalam lahiriah kita. Nah, di tengah selesai kita berusaha berdagang, habis selesai kita bekerja di rumah, berzikirlah. Karena zikir itu bagian daripada diam atau meditasi atau tapa di tingkat yang sederhana. Tapi berzikir bukan bersama, berzikir sendiri. Setelah nanti akan ada pembersihan secara rohani atau secara batini. Nah, di malam Jumat Kliwon inilah kita sedikit melek. Karena saya pengen tahu, ini ketahuan. Kalau yang kerjanya nggak benar, saya bisa lihat. Oh, kalau zikirnya kurang, nggak bisa ketahuan. Oh, ini kenapa malam Jumat Kliwon itu saya beri kegiatan khusus sebenarnya itu. Itu caranya yang lebih lanjut. Kalau yang pertama tadi menghubungkan dengan nilai-nilai peninggalan leluhur kita. Nah, yang kedua sebagai sarana saya mengecek nih jamaah ada nggak pengolahan dirinya. Karena di majelis ini yang sangat diutamakan bukan teori, bukan yang bersifat konsep, ya, bukan yang bersifat hafalan, bukan yang bersifat kitabiah, tapi akan mengamalkan kepada arah yang bersifat terapan. Jadi ini yang perlu saya ingatkan kembali buat sahabat-sahabat semuanya. Di dalam majelis ini saya tidak mengajarkan pengetahuan yang bersifat kitabiah. Ada yang kitabiahnya sebagai pengantar, sebagai pelengkap. Adapun yang paling utama prioritas program ini adalah pelatihan. Ada kajian Islamnya, tapi intinya nanti adalah pelatihan spiritual. Pelatihan batin ini ya. Pelatihan yang bersifat kepada rohani, yang nanti puncaknya kepada kajian tasawuf dalam bentuk terapan, bukan dalam bentuk teori. Nah, jadi itu sahabat-sahabat yang ingin saya sampaikan. Ternyata kalau kita simpulkan apa yang diajarkan oleh para leluhur kita, khususnya para wali-wali, itu adalah sama dengan apa yang diajarkan oleh ulama-ulama dari negeri lain pun, yang semuanya intinya kembali kepada 3 amalan. Yang pertama bergerak, safar, makanya seorang pencari seperti musafir. Yang kedua dia tapak, dia diam dalam zikir, karena kalau diam tidak berzikir itu pasti linglung, pasti kacau. Sampai zikirnya tidak berzikir, zikir tidak berzikir, sampai di tingkat itu. Kalau dia sudah bisa berzikir tanpa dengan zikir, barulah di situ berarti zikirnya sudah sampai kepada hakikat intisari daripada yang namanya zikir. Tapi itu tidak boleh disengaja dipaksakan, semuanya harus berjalan secara alami kualitasnya. Kalau tidak secara alami, yang ada cuma ngaco. Itu. Jadi semuanya harus step by stepnya alami, tidak boleh dipaksakan. Kalau dipaksakan akan terjadi trouble, ya, dan akan terjadi error. Dan banyak orang banyak. Zaman dulu masih terbatas guru. Kalau sekarang udah banyak, kita tinggal pilih mau belajarnya di mana, ya. Itu. Maunya kita aja. Justru yang sekarang ini sulit adalah untuk menemukan. Kalau zaman dulu mungkin guru-guru yang bersifat mengkaji kebatiniahan itu banyak. Kalau zaman dulu masih banyak guru-guru yang dia diam-diam mengkaji dalam terapan, ya, bukan dalam teori, dalam penerapan tentang ilmu-ilmu yang bersifat
batiniah atau yang bersifat tasawuf. Zaman dulu saya lihat banyak guru-gurunya. Kalau zaman sekarang yang banyak tasawufnya teori, konsep. Dia pandai mengurai, pandai menjelaskan, pandai tahu. Tapi dalam terapan kayaknya sulit. Kenapa? Karena memang zaman sekarang ini membuat orang lebih sulit untuk mengkaji tentang ilmu rahasia-rahasia seperti itu. Kenapa ya? Karena ilmu seperti itu kan bertolak belakang. Dia harus belajar untuk mensederhanakan diri, juhud lah kalau istilahnya, ya kan? Orang sekarang ini mencakap-cakapan motor, dia pakai motor butut. Kadang-kadang lebih senang jalan kaki, kan sulit, ya kan? Orang pada bawa motor-motor bagus, pakaian gitu juga, pakaian bagus, ya kan? Seseorang segitu juga. Kalau orang belajar itu enggak, dia cenderung harus mensederhanakan diri, juhud istilahnya. Ya, makanya sulit zaman sekarang. Kalau zaman dulu kan belum terlalu banyak produk-produk duniawi. Kalau sekarang produk duniawi banyak. Nah, setiap produk duniawi itu ya pasti membawa sifat menyenangkan. Kenapa? Karena Allah menjelaskan innamal hayatud dunya. Sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah sesuatu mata sebuah kesenangan, yang kesenangan itu membuat kita lalai dan lupa, yang membuat kita tertipu. Lebih sulit di zaman sekarang belajar yang bersifat rohani dalam terapan ya. Kalau dalam teori makin berkembang ya, di mana-mana sekarang di media sosial itu sudah banyak yang orang yang mengupas. Tapi menurut saya itu baru teori, kan dalam penerapannya sulit. Kenapa? Karena orang itu akan bertolak belakang dengan pola hidup yang sekarang. Karena pola hidup sekarang kan makan pengen enak, ya kan? Pakaian bagus, perlengkapan duniawi ya bagus-bagus. Nah sedangkan pelajaran